Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas pembahasan FR SKB Guru SD. Soal yang pertama, 1 tambah 6 tambah 11 tambah 16 tambah titik-titik tambah 96 sama dengan berapa? Pertama dulu kita lihat bedanya berapa. Ya, 1 ke 6 kan 5. Ini sama 5 juga. Sehingga beda atau B sama dengan 5. Nah, sekarang kita harus menentukan berapa banyak bilangan yang kita jumlahkan. Ada berapa banyak sih bilangannya? Caranya adalah kita sebut itu adalah N, ya. Jadi suku akhir kita kurangkan dengan suku awal, dikurang 1, per bedanya 5, ditambah dengan 1. Ya, ini sering saya bahas ya. Jadi N sama dengan 95 dibagi 5 tambah 1. Atau N, 95 bagi 5, 19 ya. 19 tambah 1, sehingga N-nya 20. Nah, untuk menentukan jumlahnya, itu kita sebut Sn, ya, S20, sama dengan N per 2 dikali dengan suku awal, ya kita sebut A, ditambah dengan suku akhir, yaitu UN. Awal ditambah akhir. Ya, N-nya berapa? 20. Jadi 20 per 2 dikali suku awalnya 1, ditambah dengan 96. 2 dengan 20, habis dibagi 2, dapatnya 10. Di sini berapa? 97. 10 kali 97, 970. Ya, jadi jawabannya adalah 970. Sekarang mengenai KPK. Sherman bermain golf setiap 6 hari dan Brad setiap 7 hari. Jika Sherman dan Brad sama-sama bermain golf hari ini, berapa hari lagi mereka akan bermain golf di hari yang sama untuk kedua kalinya? Nah, ini kita cari KPK dari 6 dan 7. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, jadi 6, kelipatan 6 itu kan ada 6, 12, 18, 24, ya, 30, 36, 42, 48, ya, dan seterusnya. Kalau kelipatan 7, berarti ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya. Nah, dari sini kita udah ketemu berapa KPK-nya, yaitu 42. Ya, sehingga berapa hari lagi mereka akan bermain golf di hari yang sama untuk kedua kalinya, yaitu 42. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mengenai FPB. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Yang kita cari adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya, dari 28, 42, dan 56. Saya menggunakan cara pohon faktor. Jadi 28, ini kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2. Kalau nggak habis dibagi 2, kita bagi dengan 3. Kalau nggak juga, kita bagi 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, karena 28 habis dibagi 2, ya, kita bagi 2, hasilnya 14. 14 habis dibagi 2, hasilnya 7. Nah, 7 nggak habis dibagi 2, 3 juga nggak, 5 juga nggak. Nah, berarti 7 habis bagi 7, yaitu 1. Sehingga 28 itu bisa kita nyatakan sebagai, karena 2-nya 2 kali di sini, ya, jadi 2 kuadrat dikali dengan 7. Untuk yang 42, kita bagi 2, hasilnya 21. 21 kita bagi 2, nggak habis ya, kita bagi 3. Dapatnya adalah 7. Nah, 7 kita bagi dengan 7, dapat 1. Jadi, 42 kita nyatakan sebagai 2 dikali 3 dikali 7.
Nah, yang terakhir 56. Kita bagi 2 dapat 28. 28 bagi 2 dapat 14. 14 bagi 2 dapat 7. Kemudian 7 bagi 7 dapat 1. Nah, 56 ini sama dengan 2-nya 3 kali. Sehingga 2 pangkat 3 dikali dengan 7. Nah, untuk menentukan FPB-nya, FPB sama dengan kita cari angka yang sama-sama ada di 28, 42, dan 56, yaitu ada angka 2. Nah, maka kita tulis 2. Angka apa aja yang ada? Yaitu 7. Yang harus sama ya, yang ada di ketiga-tiganya, berarti kali 7. Nah, pangkat yang kita ambil adalah pangkat yang terkecil, ya. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, di sini pangkat 3. Jadi yang kita ambil adalah yang pangkat 1, ya. 2 pangkat 1 kan 2. Jadi FPB-nya adalah 14. Nah, inilah jawabannya. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Ya, jawabannya adalah 14 kantong. Nah, sekarang bagaimana kita ingin menentukan KPK dari ini sekalian ya. Saya jelasin mengenai menentukan KPK dari 28, 42, dan 56. Kita tulis semua angka yang ada di ketiga bilangan tersebut, yaitu ada 2, ada angka 3, ada angka 7. Nah, yang kita ambil adalah pangkat yang paling besar. Kita lihat angka 2 di sini, yang paling besar pangkatnya adalah pangkat 3. Ya. Di sini angka 3, paling besar pangkatnya ya 1, 7 juga ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan, 2 pangkat 3, 8, dikali 3, dikali 7. Ini kan 21, ya kan? 21 kali 8, 168. Sehingga KPK dari 28, 42, dan 56 adalah 168. Nah, sekarang masih mengenai FPB. Ayah memberikan 28 mangga, 56 apel, dan 98 jeruk kepada tetangga. Setiap tetangga menerima jenis dan jumlah buah yang sama, tetangga ayah terbanyak yang akan menerima buah ada berapa orang? Ya, yang kita cari juga ini FPB-nya. Ya, jadi kita bikin cara pound faktor. Jadi 28 bagi 2 hasilnya 14. 14 bagi 2, 7. Kemudian 7 bagi 7, 1. Ya, 28 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Kan sebelumnya juga sudah ya. 56 bagi 2, 28 bagi 2, 14. 14 bagi 2 dapat 7. 7 bagi 7 dapat 1. Sehingga 56 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 7. Nah, kemudian 98 habis dibagi 2, yaitu berapa ini? 49, ya kan? Nah, 49 nggak habis dibagi 2, 3 juga nggak, 4 bukan bilangan prima ya. Kita bagi dengan 7, ya. Dapat 7. 7 bagi 7 dapat 1. Nah, 98 kita nyatakan sebagai 2 dikali 7 pangkat 2. Ya kan? 7-nya 2 kali. Nah, sehingga FPB kita cari angka yang sama-sama ada di 28, 56, dan 98, yaitu ada angka 2. Dan pangkat yang kita ambil adalah pangkat yang terkecil. Di sini kan pangkat 1, 3, 2. Jadi yang kita ambil pangkat 1. Dikali dengan yang sama-sama ada bilangan 7 atau angka 7, kita kali 7 di sini. Ya. Pangkat yang kita ambil yang terkecil, pangkat 1. Nah, FPB-nya juga 14. Ya. Nah, jadi tetangga yang ayah terbanyak yang akan menerima buah ada 14 orang. Nah, sekalian juga kita cari KPK-nya ya. KPK. Nah, KPK-nya kita tulis semua angka yang ada di sini, yaitu ada angka 2 dan angka 7. Tetapi yang kita ambil adalah pangkat terbesar. Sini pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. 7-nya paling besar adalah pangkat 2. Jadi, 2 pangkat 3, 8 dikali dengan 49.
Sehingga KPK-nya adalah 392. Oke. Nah, sekarang mengenai lingkaran. Diketahui luas lingkaran 706,5 cm². Carilah berapa keliling lingkaran tersebut. Jadi yang kita dikasih luas lingkaran. Itu adalah 706,5. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah V dikali dengan R kuadrat. Nah, ini yang sama dengan 706,5. Jadi, karena ini bukan kelipatan 7, maka V-nya kita ambil 3,14 R kuadrat sama dengan 706,5. Sehingga R kuadrat sama dengan 706,5 per 3,14. Kalau kita bagikan, dapatnya adalah 225. Nah, itu untuk R kuadratnya. Nah, kalau R saja, berarti kita akarkan 225 ini. Jadi, R sama dengan akar dari 225 adalah 15 cm. Ini untuk jari-jarinya. Nah, kita dapat menghitung kelilingnya sekarang. Keliling lingkaran, ini sama dengan 2 dikali V dikali dengan R. Ya, 2 dikali 3,14 dikali dengan 15. Dapatnya adalah 94,2 cm. Soal berikutnya, nilai rata-rata 10 orang anak adalah 6,4. Jika Nadine keluar dari kelompok anak itu, maka nilai rata-ratanya sekarang adalah 6. Hitunglah nilai Nadine. Jadi 10 anak, ini 10 anak kita kalikan dengan nilai rata-ratanya, yaitu 6,4. Kalau Nadine keluar, berarti sekarang dari 10 orang menjadi 9 orang. Kita kalikan dengan nilainya yang sekarang adalah 6. Nah, ini 64, ini 54 ya. Nah, sehingga nilai Nadine adalah pengurangan ini. 64 dikurang 54 yaitu 10. Sehingga nilai Nadine adalah 10. Oke, sekarang nilai rataan ujian dari 5 mata pelajaran yang diikuti Budi adalah 80. Jika ditambahkan nilai mata pelajaran biologi, nilai rataan Budi menjadi 82. Dengan demikian, maka nilai biologi Budi adalah, nah dari 5 mata pelajaran nilainya 80. Jadi 5 kali 80 sama dengan 400. Kemudian ditambahkan dengan mata pelajaran biologi. Dari 5 menjadi tambah 1, yaitu 6. 6 mata pelajaran dikali dengan 82. 492. Kalau kita kurangkan, ya, dapatnya adalah 92. Sehingga nilai Budi untuk biologinya adalah 92. Nah, lanjut, soal berikutnya. Tinggi rata-rata 10 pemain sepak bola sebuah klub adalah 162. Jadi 10 orang kita kalikan dengan 162. Jika digabung dengan 5 pemain lagi, nah 10 kita gabung dengan 5 pemain. Jadi sekarang ada 15 pemain. Dikali dengan rata-ratanya adalah 160. 10 kali 162, 1620. 15 kali 160, 2400. Nah, ini kita kurangkan, dapatnya adalah 780. Nah, 780 ini adalah untuk 5 pemain. Ya. Nah, untuk mencari tinggi rata-rata dari 5 pemain, ya 780 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? 780 bagi 5 adalah 156 cm. Nah, beda soal yang sebelumnya, ya kan? Ini kan dari 5 mata pelajaran ditambah 1. Jadi 6 mata pelajaran. Dapatnya 92. Harusnya 92 per 1. Gitu ya. Tetap aja 92. Nah, tergantung penambahannya. Nanti kalau penambahannya 10, berarti kita bagi 10 hasil pengurangan ini, ya. Oke. Kemudian, mengenai perubahan suhu ya. Suhu di suatu daerah 15 derajat Celcius. Pada malam hari suhu turun. Jadi, dari 15 derajat Celcius turun 3 derajat Celcius. Kemudian menjelang pagi hari suhu turun lagi menjadi ini, 3 derajat Celcius.
Nah, sehingga kalau kita kurangkan, ini kan 15 kurang 3 adalah 12. Kemudian 12 kurang 3, dapatnya adalah 9 derajat Celcius. Suhu yang sekarang. Suhu mula-mula suatu ruangan penyimpan ikan adalah 26 derajat Celcius. Ruangan tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan, sehingga suhu diturunkan menjadi min 4 derajat Celcius. Berapa besar perubahan suhu di dalam ruangan tersebut? Ya, perubahan suhu itu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhirnya adalah min 4 derajat Celcius. Dikurang dengan suhu awal 26 derajat Celcius. Min 4, min 26 adalah min 30 derajat Celcius. Soal berikutnya mengenai apa ini? FPB dari 24, 36, dan 42. Kita gunakan cara pohon faktor. Jadi 24 kita bagi 2 dapat 12, 12 kita bagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3, kemudian 3 bagi 3 dapat 1. Sehingga 24 ini kita bisa nyatakan sebagai 2-nya 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian 36 dibagi 2, 18. Bagi 2, 9. Dibagi 3, dapat 3. Kemudian bagi 3, dapat 1. Nah, 36, 2-nya 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3-nya juga 2 kali, 3 pangkat 2. 42. Kita bagi 2, dapat 21. 21 kita bagi dengan 3, dapat 7. 7 kita bagi dengan 7, dapat 1. Sehingga 42 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Nah, untuk menentukan FPB, kita cari angka yang sama-sama ada di bilangan ini. Yaitu ada angka 2. Tapi pangkat yang kita ambil adalah pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1. Di sini sebenarnya ada pangkat 1 ya. Kemudian ada angka 3 yang ada ya. Di sini ada angka 3, di sini 2 ya. Sudah kita ambil 2 tadi. Nah, 3 yang kita ambil adalah 3 pangkat 1. Pangkat yang terkecil, sehingga FPB-nya adalah 6. Jelas ya? Nah, sekarang langsung aja kita cari KPK-nya deh. KPK. Kita tulis semua angka yang ada di ini. Masing-masing angka ada angka 2, ada angka 3, dan angka 7. Nah, yang kita ambil adalah pangkat yang paling besar, 2 pangkat 3. Kemudian untuk pangkat 3-nya adalah 3 pangkat 2. Ya, 7 tetap. 2 pangkat 3, 8. Dikali dengan 9. Dikali 7. Ya kan? 8 kali 9, 72. Kali 7, 504. Tentukan KPK dari 24, 30, dan 36. 24 kita bagi 2, dapat 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Sehingga 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 30 kita bagi 2 dapat 15. 15 kita bagi 3 dapat 5. Kemudian 5 dibagi 5 dapat 1. Jadi 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian 36 bagi 2 dapat 18. 18 bagi 2 dapat 9. 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Sehingga 36 sama dengan 2-nya 2 kali, 3-nya 2 kali. Jadi 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, KPK, kita cari angka yang ada. Kita tulis semua angka yang ada, yaitu ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 5. Kita ambil pangkat yang paling besar. 2-nya paling besar adalah 2 pangkat 3. 3-nya paling besar adalah pangkat 2. 2 pangkat 3, 8. Dikali dengan 3 pangkat 2, 9. Dikali dengan 5. 8 kali 9, 72. 72 kali 5, 360. Nah, sekalian aja kita cari KPK-nya ya.
FPB-nya maksud saya, FPB, kita cari angka yang sama-sama ada di 24, 30, dan 36, yaitu ada angka 2. Nah, maka kita tulis 2 di sini. Ya, pangkat yang kita ambil adalah pangkat yang terkecil. Di sini ada pangkat 1 paling kecil. Dikali dengan, terus ada angka 3. Ya, paling kecil pangkatnya adalah 1. Angka 5 nggak ada di sini juga, tidak ada di 36. Jadi cukup 2 kali 3, yaitu 6. Ya. Sekarang mengenai perbandingan. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Kalau kita buat ini, di sini orang, di sini hari. Kalau 20 orang, habisnya dalam 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, jadi 20 tambah 5, jadinya adalah 25. Maka persediaan beras akan habis dalam waktu, nah kita misalkan di sini X lah. Ya. Ujung panah kita buat dia menunjukkan angka yang besar dari pangkalnya. Jadi 20 itu lebih kecil dari 25 atau 25 lebih besar dari 20. Nah, sekarang kita analisis, kalau ada 20 orang, persediaan beras habis dalam 15 hari. Kalau orangnya bertambah, tentu akan cepat habisnya. Nggak nyampe 15 hari, ya kan? Nah, sehingga tanda panahnya kita buat ke atas. Nah, ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Caranya kita kali sejajar. 20 kali 15 kemudian sama dengan 25 kali X. 25 kali X atau 25X sama dengan 20 kali 15. Sehingga X sama dengan 20 kali 15 per 25. Kita sederhanakan angkanya 15 dengan 25, sama-sama habis bagi 5, dapat 3 di sini ya. 25 dibagi 5 dapat 5. Kemudian 20 dengan 5 habis dibagi 5 dapat 4, di sini dapat 1. Sehingga 4 kali 3 bagi 1 adalah 12 hari. Nah, jadi dengan 25 orang, itu persediaan beras akan habis dalam masa 12 hari. Soal berikutnya, pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal atau KKM. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan atau tugas secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu, membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. Atau E. Menjelaskan pada peserta didik satu persatu. Kita cari dulu persentase yang tidak lulus, yaitu ada 10 siswa dari 30 siswa. 10 per 30 dikali 100%. Sehingga kita dapat 33,33%. Ya, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Nah, persentase yang kita dapatkan kan dapatnya adalah 33,33%. Jadi yang kriteria 1 ini enggak. Kemudian, yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, jika peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Tadi kita dapat 33%. Kemudian, yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20%, tetapi kurang dari 50%. Jadi rentangnya 20%, ya, 20% sampai 50%. Nah, kasus kita tadi berada di sini, yaitu 33,33%. Jadi, diberikan tugas-tugas kelompok. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu memberikan bimbingan atau tugas secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. Ya. Berikut. Nadia adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Biologi. Tapi pada hasil akhir,
Nilai rapor. Nah, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait, naik apa tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Nadia terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Memohon guru mapel yang tidak KKM untuk bisa tuntas. Nah, kita lihat kriteria atau aturan yang berlaku untuk kenaikan kelas, yaitu ada peraturan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan dengan ketentuan minimal 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Ini memenuhi ya. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM. Kemudian yang ketiga, mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. 4. Tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 3 mata pelajaran. Nah, ini tidak memenuhi ini. Sedangkan Nadia tadi, yang di bawah KKM, ada 5 mata pelajaran. Yang kriteria kelima, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Nah, tindakan kita sebagai wali kelas adalah yang D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Nah, sekarang kita diberikan bentuk bangun seperti ini. Yang ditanyakan berapa jumlah diagonalnya. Kita lihat di sini segi berapa. Ini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti segi 9. Jumlah diagonal atau banyaknya diagonal segi n ini sama dengan setengah n dikurang 3. Jadi kalau segi 9, jumlah diagonalnya adalah setengah dikali dengan 9 dikali dengan 9 kurang 3. Ini kan 9 per 2 dikali dengan 6. Ya, 2 dengan 6 sama-sama dibagi 2 dapat 3. 9 kali 3 adalah 27. Sehingga banyaknya diagonal adalah 27. Kemudian mengenai pembagian antara pecahan campuran dengan pecahan biasa. Langkah kita yang pertama, kita ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Nah, ini kita kalikan, 17 kali 3, kita tambahkan dengan 11. Kemudian kita bagi dengan 17. Jadi 17 kali 3 ditambah 11 per 17. Dibagi 12 per 13. 17 kali 3, 51 ditambah 11 per 17. Dibagi 12 per 13. 62 per 17 dibagi dengan 12 per 13. Nah, sekarang 62 per 17, karena sudah berbentuk pecahan biasa semuanya, ini kita kalikan. Kali dengan, nah yang ini kita balik, jadinya adalah 13 per 12. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu angka-angkanya, 62, ya kita bagi dengan 12, sama-sama dibagi 2, dapat 31, ini dapat 6. Jadi 31 kali 13 per 17 kali 6. 403 per 102 ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan ke bentuk pecahan campuran. Nah, kalau kita sederhanakan, 306 ditambah dengan 97. Hasilnya kan 403 dibagi dengan 102. Nah, ini kita bagikan masing-masing. 306 per 102 ditambah 97 per 102. Nah, saya tulis di samping lah. Ya. 306 dibagi 102 adalah 3. Ditambah 97 per 102. Sama dengan 3. 97 per 102. Nah, ini kalau dia bentuk pecahan campuran. Kalau dalam bentuk pecahan biasa, ini dia. Ya, tergantung permintaan soal nanti.
Apakah kunci jawabannya dalam bentuk pecahan biasa ataukah bentuk pecahan campuran? Selanjutnya mengenai keterbagian bilangan. Bilangan yang habis dibagi 3, 7, dan 11 adalah, kalau dia habis dibagi 11, jumlah digitnya harus kelipatan 3. Ya. Di sini saya tulis 3, 7, dan 11. Nah, kita jumlahkan digitnya. 1 tambah 3, 4, tambah 8, 12, tambah 6, 18. 18 itu kan kelipatan 3, jadi ini habis dibagi 3. Ini juga ya, kalau dijumlahkan, hasilnya juga habis dibagi 3, semuanya habis dibagi 3. Karena jumlah digitnya itu merupakan kelipatan 3. Nah, lalu bilangan yang habis dibagi 7, kita buat, ini kan ada 4 digit ya, kita ambil 3 digit terlebih dahulu. Jadi yang kita ambil adalah 138. 138 kita kurangkan dengan 2 kali digit terakhirnya, yaitu 6. Jadi 138 kita kurangkan dengan 12. 126. Nah, 126 kita ambil 2 digit lagi, 12 dikurang dengan 2 kali digit terakhirnya, yaitu 6 lagi ya. 12 dikurang 12 adalah 0. Nah, sehingga 0 itu adalah kelipatan 7. Nah, sehingga yang A ini habis dibagi 7. Ya. Nah, kemudian yang B, kita lihat 318, kita ambil 3 digit, 318 dikurang dengan 2 kali 6. Jadinya adalah 318 dikurang 12. 304 ya. 304. Bukan 306. 306. Kemudian kita ambil 30 dikurang dengan 2 kali digit terakhirnya, yaitu 6. Jadi 30 dikurang 12, hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini bukan merupakan kelipatan 7, sehingga yang jawaban B bukan. Ya. Nah, kemudian 6138, kita ambil 3 digit. 613 dikurang 2 kali 8. Dapatnya adalah 597. Ini kan 16 ya. Kemudian 597 ini kita ambil 2 angka, 59 dikurang 2 dikali 7. 59 dikurang 14 adalah 45. Nah, 45 ini bukan kelipatan 7. Kemudian yang D, 8631, kita ambil 863 dikurang 2 kali 1. Itu 861. Kita ambil 2 digit, 86 dikurang 2 kali 1. 86 dikurang 2 adalah 84. 84 ini adalah kelipatan 7 ya. Jadi ini benar jawabannya. 84 bagi 7 hasilnya 12. Kemudian yang terakhir, 6831 kita ambil 3 digit, 683 dikurang dengan 2 kali 1. Dapatnya adalah 681 ya. Nah, kemudian kita ambil 2 digit, 68 dikurang 2 kali 1, 66. Ya, 66 ini kalau dibagi 7 nggak habis. Sehingga 6831 bukan merupakan kelipatan 7. Sehingga jawaban yang memungkinkan adalah kalau nggak yang A adalah yang D. Nah, sekarang kita uji ya untuk bilangan yang habis dibagi 11, yaitu kita selang-selingkan. Jadi di sini ada 4 digit, kita tulis digit pertama adalah 1, kemudian kita kurangkan dengan digit yang kedua, yaitu 3. Nah, di sini kurang, kita pluskan, kita tambahkan dengan digit ke-3, yaitu 8. Kita kurang lagi dengan digit terakhir, yaitu 6. Ini hasilnya adalah 1 dikurang 3 kan min
2. Min 2 tambah 8, 6. 6 kurang 6, 0. Sehingga jawaban yang tepat, ya, yang A. Nih. Karena 1386 habis dibagi 11. Lalu kita uji yang D. Ya. 8 dikurang 6 ditambah 3 kurang 1. Apakah kelipatan 11? 8 kurang 6 min 2. Min 2 tambah 3, 1. Ya nggak? 8 kurang 6, 2. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 1, 4. Nah, 4 ini bukan kelipatan 11. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, bilangan yang habis dibagi 4, 5, dan 7 adalah titik-titik. Nah, bilangan yang habis dibagi 4, 5, 7. Jadi, untuk bilangan yang habis dibagi 4, ciri-cirinya adalah kita ambil 2 digit terakhirnya. Ini kan 04, berarti ini 04 itu kan 4. Nah, bilangan tersebut juga harus habis dibagi 4. 04 atau 4 itu habis dibagi 4 kan? Iya. Jadi, yang A habis dibagi 4. Nah, yang B, ini kan 15. 15 habis nggak dibagi 4? Enggak. 40 habis dibagi 4. 50 tidak habis dibagi 4. 41 enggak juga. Nah, sekarang untuk yang habis dibagi 5, satuan dari bilangan atau angka terakhir dari suatu bilangan tersebut haruslah 0 atau 5. Yang A bukan 0 atau 5, sehingga yang A bukan jawabannya. Yang B, karena berakhiran dengan atau satuannya 5 di sini, sehingga yang B habis dibagi 5. 0 juga di sini. Satuannya 0, habis dibagi 5. Yang D juga habis dibagi 5, yang E enggak. Ya kan? Nah, sehingga jawaban yang memungkinkan ya salah satunya yang C ya. Ini. Ya kan? Nah, kita lihat yang karena paling mungkin adalah yang C, kita pastikan bahwa yang C ini habis dibagi 7. Kita ambil 3 digit. 154 dikurang dengan 2 kali digit terakhir, yaitu ini, 0 ya. Jadi 154 dikurang 0 ya hasilnya 154. Kita jadikan 2 digit, 15 dikurang 2 kali 4, ya kan? 15 dikurang 8 hasilnya 7. 7 merupakan kelipatan 7, sehingga yang C ini habis dibagi 7. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya menyederhanakan bentuk pecahan. 833 per 588. Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari keterbagian bilangan. Kalau bilangan yang habis dibagi 2 haruslah satuannya genap. Di sini tidak genap, sehingga nggak habis dibagi 2. Kalau habis dibagi 3, jumlah digit-digitnya harus kelipatan 3. Coba kita tes. 8 tambah 3, 11 ya kan? Tambah 3, 14. Nah, sehingga nggak habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 4, jika 2 digit terakhirnya habis dibagi 4, 33 habis nggak dibagi 4? Nggak juga, ya kan? 88 habis. Nah, yang pembilangnya nggak habis, jadi nggak bisa dibagi 4. Kalau habis dibagi 5 misalnya, satuannya harus 0 atau 5. Nggak ada dua-duanya yang memenuhi. Kalau habis dibagi 6, kalau habis dibagi 6 gini caranya. 6 itu kan 2 kali 3. Maka bilangan tersebut harus habis dibagi 2, juga harus habis dibagi 3. Nah, tadi kan nggak habis dibagi 2, juga tidak habis dibagi 3, sehingga bilangan ini nggak habis dibagi 6. Nah, sekarang kalau 7. Nah, kalau 7 ini pasti ini ya. Kita tes aja ya. 833 langsung aja dibagi 7. Ini sama dengan 1. 1 kali 7, 7. 13 dapat 7. 7 kali, dapat 1 ya. 1 kali 7, 7 ya. Kita kurangkan 6 ya. Nah, ini di sini 63. 63 bagi 7, 9 ya.
9. Jadi 9 kali 7, 63. Nah, ini habis. Jadi 7 kali dari 119 per 588 bagi 7. Memang harus dites satu-satu ya. 58 bagi 7 adalah 49, 7 kalau 8, 56 ya. Di sini 8, ini 56. Dikurang 28, dapat 4. 4 kali 7, 28 habis ya. Berarti 7 dikali 84. Nah, sehingga 7-nya boleh coret. Yang tersisa 119 per 84. Nah, 84 ini kan habis dibagi 7 ya. 119 juga habis dibagi 7. Coba kita bagikan. 119 bagi 7. Dapat 1. 1 kali 7, 7. 11 kurang 7, 40. Ini ya, 4 ya. 9-nya turun. Jadi 49 bagi 7, 17. Jadi 7 dikali 17 per 7 kali berapa? 12 ya. Nah, coret lagi 7-nya. Sehingga yang tersisa 17 per 12. Karena ini masih bisa disederhanakan ke bentuk pecahan campuran. Ya, karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Kita buat ini kelipatan 12 yang dekat ke kelipatan 12, nggak boleh lebih. Misalnya kalau kita ambil 24, sedangkan 17 kecil dari 24, ya kan? Nggak boleh. Jadi kita ambil 12. 12 tambah berapa hasilnya 17? Yaitu tambah 5 per 12. Sehingga 12 per 12 tambah 5 per 12. 12 per 12, 1. Ditambah 5 per 12, jadi 1, 5 per 12. Nah, kalau kunci jawabannya dalam bentuk pecahan biasa, ya ini jawabannya. Ya. Tapi kalau diminta, atau kunci jawabannya, atau pilihan gandanya dalam bentuk pecahan campuran, nah ini dia. Oke. Nah, sekarang mengenai apa ini? Nilai mediannya adalah, nah terlebih dahulu, data tersebut harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil ada angka 5, berarti 5. Kemudian ada 6 dua kali ya. 6, 6, kemudian 7 tiga kali. 7, 7, 7. Kemudian 8-nya dua kali, seterusnya 9. Nah, berapa mediannya? Nah, kalau kita ambil 4 di sini 4 angka, di sini juga 4 angka. Jadi yang posisi yang di tengah-tengah adalah angka 7 nih. Nah, median itu artinya adalah nilai data tengah. Nah, di sini ada 4 angka, sebelumnya juga ada 4 angka, yang tengah-tengah ada 7. Jadi jawabannya yang C. Kemudian, ASEAN ialah sebuah organisasi internasional atau antarbangsa di wilayah Asia Tenggara dan memiliki wilayah yang begitu besar. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai peran dalam organisasi ASEAN. Salah satu peran Indonesia dalam bidang pendidikan adalah yang A. Indonesia berperan dalam ASEAN dan mitra wicara melalui ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. Yang B. Mengajak anggota ASEAN untuk berperan penting dalam menghadapi revolusi industri. Yang C. Turut serta dalam ACT, ASEAN Council of Teacher Convention. Yang D. Memiliki peran di dalam Komite for the ASEAN Socio-Cultural Community atau SOCA. Atau E. Membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Jawabannya yang C, yaitu turut serta dalam ACT. Adapun peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN adalah menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia sebagai anggota SEAMEO. Selanjutnya berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Berperan dalam ASEAN University Network. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Mengadakan olimpiade bidang pendidikan. Turut serta dalam ACT, yaitu ASEAN Council of Teacher Convention. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya kita disuruh menentukan EM, energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. EP,
EK, dan EM. Nah, di titik A, karena dia merupakan di sini ada ketinggian, ya, sehingga yang ada itu adalah energi potensial, yaitu EPA sama dengan MGH1. Nah, benda ini kan diluncurkan. Kalau diluncurkan berarti tidak ada kecepatannya, atau kecepatan awalnya 0. Ya, EK-nya, EKA sama dengan 0. Sehingga EM itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Kalau kita jumlahkan, EM-nya adalah sama dengan EPA, sama juga dengan MGH1. Ya. Kemudian di titik B, karena ketinggiannya nggak ada, berarti energi potensial di B, ini A, sama dengan 0. Sedangkan energi kinetik di titik B adalah setengah M dikali dengan kecepatan di B dikuadratkan. Sehingga energi mekanik atau EM di titik B adalah penjumlahan ini, yaitu sama dengan EKB atau setengah M PB kuadrat. EPB-nya 0. Kemudian di titik C, ya, ada ketinggian, berarti ada energi potensialnya, yaitu MGHC. Nah, H2 ya. Kemudian juga ada energi kinetik, karena benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi EKC sama dengan setengah M PC dikuadratkan. Ini benda diluncurkan ya. Saya buat diluncurkan dengan kecepatan awalnya adalah 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan energi mekaniknya. Kita tambahkan aja EPC ditambah EKC. Sehingga EMC ini sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah M PC kuadrat. Ya, itu cara kita menentukan energi mekanik. Selanjutnya, ini ada ayunan atau bandul. Kita lihat di titik A. Di titik A, anggaplah benda bergerak bermula di titik A ya. Di titik A, ini kan ada ketinggian. Kita misalkan HA. Sehingga energi potensial di A itu sama dengan MGHA. Ya, energi kinetiknya karena nggak bergerak, ya berarti 0. Dan energi mekaniknya adalah sama dengan energi potensialnya, yaitu MGHA. Kemudian di B. Di B itu ketinggiannya 0. Sehingga EPB ini sama dengan 0, karena nggak ada ketinggian. Sehingga energi potensialnya adalah bernilai 0. MGHB, ya kan? HB-nya 0. Sehingga kalau bilangan, kalau kita kalikan dengan 0, ya 0. Kemudian EKB, ya. Ini kan dia bergerak ke C. Jadi ada energi kinetik atau energi yang disebabkan oleh gerakannya tersebut. Setengah dari M PB kuadrat. Nah, EMB sama dengan EKB atau setengah M PB kuadrat. Kemudian di titik C ada ketinggian tetapi dia berhenti. Nah, sehingga EPC sama dengan MGHC. Kita anggaplah di sini HC. Sedangkan energi kinetiknya karena dia berhenti di sini, mau balik lagi ke B, ya kecepatannya 0. Ya, berarti energi kinetiknya 0. EMC ini sama dengan MGHC atau EPC sama juga dengan MGHC. Nah, itulah cara menentukan posisi energi potensial, energi kinetik, dan energi mekaniknya. Tinggal kita jumlahkan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.